frontlinernya ini sangat enak untuk sosok seorang Kari dari Nino. Iya. Dimana Barat. notabene-nya Karinya Nino ini adalah player-player agresif. Bermain flanking dari zaman dulu. Dari zaman dia naik daun dengan Benedetta. Dan bahkan ini ada sebuah komentar Profesor. Meta yang paling bagus saat ini, ya statistik dari rank Imo Glory ke atas. Sama jadi gambaran apa yang dipakai saat scrim. Dan menurut Coach Catskute, itu udah jadi jawaban untuk para publik semuanya. Semoga bisa dipakai. Semuanya bisa dipakai juga di patch kali ini. Dan ini yang sangat menurut saya tepat. Karena melihat potensial antara Ruby belum tentu ditaruh di arah Roam ataupun di arah EXP. Jadi keputusan untuk menutup Bruno Digi dan tidak membuat Nino tersiksa di early game-nya. Atau jangan-jangan ban terhadap Digi ini bukan pertanda kalau Diginya di nerf atau segala macam atau Bruno Digi, tapi memang teman-teman dari Alter Ego yang malah ingin membawakan Minotaurnya. Sehingga sisi power yang akan dibawakan tidak akan terdinai dengan time journey. Justru malah gue lihat skenario yang, anggaplah ini sebuah skenario yang belum tentu terjadi. Tapi kalau Fredrinnya dilempar ke XP gimana nih? Kalau Fredrinnya dilempar ke XP sih, zoning outnya agak nanggung gak sih Lim? Aku jujur zoning outnya nanggung. Tapi tipikal Pai kan mirip kan? Mirip. Hero yang keras gitu loh. Iya. Durable depan. Apakah tidak lebih baik membiarkan Pai yang membawakan Arlotnya? Karena Pai tahu sendiri dulu ada tempat yang dinamakan rumah soalnya. Oleh Arlot. Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan juga karena sebagai roamer kali ini, last pick itu menjadi tempat yang sangat menarik. Bisa memang ya. Jadi diambil untuk Battle Retribution, Fredrinnya. Dan apalagi yang di-ban adalah Xborg. Dia sudah merasakan sendiri, Pai sudah merasakan sendiri. Walaupun nanti Arlot ketemu sama Xborg, early-nya menang Arlot. Berat. Tapi, late game-nya berat sekali. Berat. Dan bahkan jadi Pai yang nggak bisa gapai gitu loh, dibalikin. Makanya. Nah kalau dari teman-teman Bigetron, gue curiganya malah ke Pakito nih, Bu. Pakito damage. Pai untuk pertama kalinya akan menggunakan hero secara damage besar. Atau malah jangan-jangan dia membawakan Dairo Tank. Pernah dibawakan juga oleh Boots di ajang M5 World Championship. Ketika kita berbicara untuk Pakito, ternyata malah Pakito dia diamankan oleh Sorizo. Sehingga menurutku Arlot XP adalah pilihan yang paling bijak. Oke, untuk Pakito yang sekarang sebenarnya dibilang laning yang gak kuat, gue masih 50-50 gitu loh Be untuk di awal Be. Apalagi tergantung emblem banget. Ada yang masih main pakai Breath Smite, ada yang pakai main Lethal Ignition. Ada yang itemnya hybrid, ada juga yang itemnya mungkin lebih kepada damage. Dan sekarang tuh rata-rata kayak yang penting cooldownnya tuh mentok Pakito. Karena dia main hit and run kan. Betul sekali. Yang penting backlanernya terancam, tapi all that pick, oh my god. Cried masih memilih susunan drafting phase yang bisa dibawakan. Nana menjadi pilihan yang tepat tentunya. Ketika kita berbicara Barats juga, agar Baratsnya juga tidak bisa untuk mengadu Retribution bersama dengan Fredrin. Dan satu hero lagi yang masih belum diamankan. Wow. Yuzong dari Sirpai. Ini hero-nya Pai banget sih, ngezoning di bagian belakang dan Yuzong menurut gua power zoning terkuat sih Be. Jujur Lim, dia naga aja udah kabur orang Be. Kalau berbicara hero-nya Pai banget, aku malah expect-nya apa tadi kalau ketemu Pakito? Esmeralda. Esmeralda Sirpai. Udah lama gak ngeliat ya? Udah lama banget, apalagi Oracle dimurahin lagi sekarang. Benar, Oracle dimurahin. Tapi ini kondisinya sekarang untuk Pai kalau dia pakai Esmeralda, the power of crowd controlnya kurang. Benar. Dia zoning out memang perfect, hero-nya dia banget, tapi crowd of controlnya kurang. Dan bahkan dia di early game bakal bisa disiksa sama sosok Sorizo. Tinggal gimana caranya melihat nanti potensial level 4-nya dapat apa enggak, itu dulu aja. Jadi yang dibutuhkan sekarang gimana caranya Eman itu gak nendang. Eman gak nendang di zoning out. Nino-nya bisa, kan karena Kari ini tuh bermain dengan close combat. Gue bilangnya Kari adalah salah satu marksman close combat kayak Moskov. Dia middle range lah ya. Iya, dia middle range, jadi gak bisa bermain seperti kayak tadi. Gak bakal dapet di damage dealer-nya. Dan berbicara mid range, Valentina menjadi jawaban dari serangan mid range-nya teman-teman Bigetron Alpha. Aku tadi berpikir ke arah Gord. Karena Gord satu-satunya hero yang berada di lini belakang dan sangat safe posisinya. Glowing One juga itemnya. Jadi bisa bermain dengan front to back. Sorry. Halo. Gimana front to back gimana? Front to back gimana? Front to back. Jadi kalau front to back itu dari ke depan ke belakang. Nah, kayak saya mau ke depan nih sekarang. Oh iya. Boleh. Kalau Anda Kari nggak apa-apa. Benar. Mainnya front to back seperti itu Ranger Mas. Karena kalau kita melihat dari counter indexnya, Alter Ego 1.1 menang di sini. Dan itu yang mungkin akan melihat juga bagaimana potensi dari teman-teman Alter Ego di early game-nya karena mereka membawakan Pakito. Walaupun survivability-nya tetap ada di tangan dari teman-teman Bigetron Alpha dengan draft yang nantinya bisa menjadi salah satu kendala juga. Kita berbicara lagi di Barats yang tentunya akan sangat terancam dengan adanya Kari dari Nino. Tapi gue khawatir Farlane-nya Be.
Ya. Pakito kan? Pakito. Pakito matchup Yuzong kayak ya Yuzong bakal telat jalan mulu gak sih harusnya? Atau jangan-jangan akan dibiarkan agar nantinya ada gold lane dan mid lane yang bersamaan. Mari kita menyaksikan di mana perebutan kali ini adalah match point di tangan Alter Ego. Mampukah Bigetron Alpha membalikan keadaan atau bahkan Alter Ego akan kemenangan dengan penuh 2-0 EPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down. Derby STM pertama, masa iya nggak satu sama sih Ci? Iya itu dia, kita lihat. Cuman kalau ngomongin early game, ya mungkin clear lane di mid, Creed ini lebih unggul lah ya. Nana dia lebih typical spam daripada Valentina yang harus all in kalau pengen clear cepet. Ya, apalagi kalau kita melihat potensi dari Ki yang kali ini akan lebih mengganggu dan lebih join the team fight. Bahkan seperti yang akan dipasang untuk Flicker. First blood hampir saja bisa didapatkan dan bahkan Flicker sama-sama dikeluarkan. Mau tidak mau untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu perebutan perkara gold buff loh, gold crab maksudnya. Yeah. Dua gold yang akhirnya bisa ngebait 2 flicker yang penting banget nih dari 2 roamer. Gak ada flicker di turtle pertama dong. Karena Scavenger Crab sekarang itu mahal harganya dengan 2 koin yang lebih optimal. Tentunya dengan mendapatkan satu saja di early game kita bisa mendapatkan 60 gold secara cuma-cuma kalau kita ambil gold crabnya. Nah, ini dampak di turtle pertamanya agak ngeri ya. Yang kayak tadi gue bilang gak ada flicker buat kedua roamernya. Dan udah pasti bakal jadi korban. Nah, makanya nih dari emblem masih pakai emblem factor nampaknya untuk Nino. Masih template ya. Masih template dengan adanya Swift, Festival of Blood, dan juga mengamankan Brave Smite tentu bisa menjadi salah satu shifting menuju ke item tank dari Kari. Dia juga yang dibutuhkan sama dia adalah Swift-nya aja. Yang penting gimana caranya dia bisa ngedeal attack speed yang cukup maksimal kali ini. Ya tapi kalau dari Eman ada bedanya nih sama Bruno-nya Nino di game pertama. Bruno Nino pakai Tenacity tadi. Sementara kalau Eman pakai Weapon Master dia. Dia akan lebih menuju kepada total damage. Dan kali ini team fight akan sangat menarik sekali. Top lane 3 vs 3. 3 versus 3. Rasi udah gak punya flicker lagi. Bakal ditelan hidup-hidup oleh seorang Super Ken. Terperangkap di depan sana. Tapi lihat di depan sana para pasukan dari Bigetron. Kembali team fight yang masih menyelamatkan diri masing-masing. Karena Rasi udah gak ada jalan pulang. Tapi 2 akan hilang. Yaitu sosok Pai yang ditukar dengan Super Ken. Wow, pilihan yang begitu baik dari Moreno. Dia ambil Black Dragon form. Valentina di awal enak banget dan sekarang Tas udah mulai dipok. Oke, Tas dipok. Tapi lihat dengan ada Nana dari Creed menyelamatkan pasukan dari Alter Ego. Dapat. Oh my god, dan bahkan bumerang lucu dari Nana berhasil membuat sosok Sorizo tenggelam di depan sana. Damage yang cukup dan akhirnya sekarang Turtle malah di-setup sama Alter Ego. Ya, thanks to Lethal Ignition, damage-nya jadi cukup dan kali ini seperti Turtle pertama tidak akan dikontes oleh teman-teman dari Bigetron Alpha karena terlalu jauh. Molina kembali menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego dan bahkan Super Ken. Ketika dia mau masuk ke dalam, dia berubah menjadi sesuatu yang lucu, Profesor. Wah, itu dia Molina Smooch yang tentunya mengubah siapapun dan memiliki movement yang sangat-sangat minim. Hal tersebut membuat Super Ken tidak mampu untuk menyentuh di area setup turtle-nya. Tas terbantu sekali dengan kehadiran dari Kite dan juga Rasi. Seketika movement yang tadinya merugi sekali bagi teman-teman dari Bigetron Alpha di area top lane karena adanya Black Dragon form yang diambil oleh Moreno sekarang menjadi keuntungan. Semuanya benar-benar diubah, di-convert menjadi gold walaupun sebenarnya Bigetron Alpha lebih unggul secara gold sejauh ini. Mungkin ini memang ke arah gold lane ya, rotasi yang diinginkan oleh kedua tim. Cuman kalau ngomongin rotasi, BTR ini lebih safety lah. Dia bisa ngejaga siapapun yang nabrak dari Alter Ego itu malah bisa di counter abis. Balik lagi sama kayak di game pertama nih, Be. Oke, bahkan kalau bisa kita lihat ngomongin rotasi ya, ini Pai jauh banget tertinggal kalau ngomongin rotasi. Karena ini akan lebih cepat di tangan dari sosok seorang Sorizo. Dan sekarang kita bakal melihat di mana kembali Eman masih mengungguli. Memang sebelumnya dia berada di kondisi yang kedua, tapi sekarang dia mengungguli di posisi yang pertama. Makanya nih player gold by UBS Gold di peringkat keduanya juga masih di Bigetron loh. Berarti memang well farm juga di awal ya, Be? Moreno karena dapetin ini juga kan, kill participation. Dia sangat wajar ketika dia menggunakan Black Dragon form, dia pun mampu untuk menorehkan assist serta point kill. Dan dia nggak tumbang permasalahan utamanya. Jadi kayak perlu effort lebih untuk menangkap sosok mid laner dari Bigetron Alpha. Dan sekarang jatuhnya untuk teman-teman dari Alter Ego tinggal setup ulang. Seperti tadi di setup yang pertama. Karena buat sekarang mereka udah punya Black Dragon form yang lebih kuat. Sirpai akan lebih menguasai setup turtle-nya. Dan itu yang akan jadi PR untuk Bigetron Alpha. Apa pemicunya? Sebelum adanya turtle yang pertama untuk Black Dragon form dari Sirpai di XP Lane. Dari tadi memang team fight yang epic, tapi kalian juga nggak boleh ngelupain epic collaboration dengan UBS Gold tadi ya. Jangan sampai kalian tertinggal karena udah catat tanggalnya. Dan bahkan kita lihat di minimap
Udah terlihat kalau kondisi Turtle telah tercolek oleh para pasukan dari tim Bigetron. Akan coba diadu 1 lawan 1 dan akankah Rasi menahan badan dengan Retribution from Tat. Thanks to Rasi melepaskan badannya dan membuat Super Ken gak bisa benar-benar memanfaatkan Retribution-nya karena dia salah fokus. Target utamanya tas Profesor dan juga Lim. Tapi Rasi taruh badannya di sana dan berhasil membuat tas free terhadap Retribution-nya. Gak cuma itu, trade-nya jadi nggak adil. Niatnya Bigetron Alpha tidak hadir semuanya di area Turtle adalah agar mereka mendapatkan bottom lane turret. Tapi lihat Eman dan Ki tidak mendapatkan hal tersebut. Nino save the day. Nino save the day mid-wall secara bottom lane. Mereka coba melihat adanya Rasi di depan sana. Mencoba untuk menjaga zoning out. Perfect zoning yang terjadi. The final slash yang gak berhasil mendapatkan siapapun. Tapi Tas ingat kali ini dia harus mundur. Gak ada jalan untuk pulang. Moreno menjadi sebuah binatang kecil dan pangga para pasukan dari Bigetron. Tifa kembali yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Alterigo memaksakan keadaan yang tidak mereka inginkan. Mereka gak boleh memasang seperti ini. Mereka kekurangan dari segi power pasukan mereka. Rotasi yang dikembalikan akhirnya sama Bigetron, namun turretnya tetap hancur nih. Turret di bagian bawah hilang dan atasnya lumayan free juga. Midnya nggak dapat lagi keuntungan masih ada di Alterigo. Gue masih nggak terlalu paham juga sih sebenarnya untuk setup turtle-nya tadi. Sebenarnya Bigetron mau lepas kan? Iya, sebenarnya Bigetron mau lepas, tapi kayaknya Super Ken masih terlalu maju di depan sana dan terlalu offside juga. Terkena Molina Smooch, terkena Molina Blitz, instant kill juga dan terkena final slash pada akhirnya oleh Rasi sehingga dia tidak memiliki escape ability. Dan ingat, ketika Dinosaur Welcome sudah digunakan, dia tidak memiliki dash ability lagi. Barats tanpa Matilda memang hanya akan menjadi dinosaurus yang menyedihkan. Tapi itu juga yang mungkin bisa kita sedikit lirik gitu loh. Bagaimana setup dan juga kendali terhadap gold objektif yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Walaupun mereka kalah Turtle 2 kali, tapi trade yang mereka gunakan selalu mereka ungguli dan ini yang membuat mereka 1000 gold lebih atas daripada Alter Ego. Yes, dan mereka sepertinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka memaksa Pai untuk tumpang terlebih dahulu. Tapi lihat di balik sana Pai gak bisa menahan damage dengan cukup banyak dan tidak ada lifesteal di sana. Tidak ada lifesteal. Keuntungan sudah 1 poin di tangan dari Bigetron karena tidak ada lagi Black Dragon Transform. Gak ada hantaman benda tumpul ke arah belakang. Yang membuat para pasukan dari Bigetron harusnya bisa menggagalkan perfect turtle dari Alter Ego. Oke, lagi-lagi ya, gerakan dari Bigetron ini unggul loh. Dia dapetin turret juga di atas dan sekarang kondisi push laningnya juga di bawahnya rapi. Midnya juga aman, turtle-nya bisa disecure secara bebas. Dan itu adalah gambaran nanti ketika ada Lord Fight, teman-teman dari Bigetron Alpha akan memaksakan kembali adanya Pai untuk di-engage terlebih dahulu. Sorizo di depan sana bakal coba dimakan. Belum ada final slash tapi Sorizo membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan kerugian cukup banyak. Dengan adanya Nana dari Cryde yang tidak memiliki lagi pasif. Tapi Rasi kembali menyelamatkan dirinya. Meanwhile KYY standby on position. Jangan sampai Tas terperangkap di dalam zona para pasukan dari Bigetron. Karena ini dia jangan sampai terperangkap. Karena Tas tidak akan bisa pulang. Hilang instant pick up baru saja saya kumandangkan. Dan benar-benar terperangkap di depan sana. Lagi-lagi respon gerakan dari teman-teman Bigetron yang begitu baik. Midnya crit nyaris saja bisa ditumbangkan dengan ultimate-nya sendiri. Dan dia sudah tidak memiliki pasif lagi, Lim. Itu permasalahan utamanya. Nana yang tadi benar-benar enjoy banget untuk teamfight di area depan. Seperti harus menjaga posisi kembali ketika ada Ki dan bahkan Super Ken di depan sana. Kali ini Bigetron benar-benar pegang setir di game yang kedua. Mereka unggul hampir menyentuh ke 4.000 gold. Derby STM memang tidak bisa kita lewatkan sedikit pun bagaimana early engage dan bahkan teamfight yang mereka hadirkan. Karena mereka selalu membuahkan sebuah teamfight yang sangat-sangat menarik. Bagi para pecinta baku hantam, Derby STM adalah sebuah tontonan yang sangat nikmat untuk mereka semua. Lihat, teamfight terus. Semuanya teamfight, semuanya serba otot Lim. Dan bahkan di area mid lane mereka akan coba memaksakan mendapatkan satu buah turret. Inner turret yang sangat mahal untuk Alter Ego. Sehingga mereka akan kehilangan vision yang cukup banyak. Ini tanpa Lord loh sebetulnya. Inner turret, bahkan semua inner turret terlihat dikuasai oleh teman-teman Bigetron. Dan Lordnya bisa buat cicil best start ini. Itu dia pasifnya juga kali ini sudah pecah di area mid lane. Ketika Lord didapatkan lagi dan lagi, Bigetron Alpha akan melepaskan sedikit Lordnya dan mereka akan engage hero-nya terlebih dahulu. Mereka akan memaksa Sirpai keluar dengan Black Dragon Form. Mereka akan memaksa Rasi dengan Flicker atau bahkan Final Slash. Sehingga ketika Rasi tidak memiliki lagi Vengeance, dia akan terjebak di tengah-tengah sana dan tidak memiliki escape ability karena ada Ki dengan Donor Wolf King. Oke, pecah telur
Dengan kondisi game pertama, Aim of Fate dan juga seorang Tas. Tidak ada yang bisa melindungi dari sosok seorang Tas. Stucknya juga masih belum mumpuni untuk bisa melakukan press ward. Yang akhirnya itu hanya gertakan Lim ternyata. Dibonyokin doang. Dibonyokin supaya Tas mengurungkan niatnya masuk ke dalam adu retribution dan membuat dia harus mundur. Iya, Lordnya bisa didapatkan secara free juga sebetulnya oleh teman-teman Bigetron. Dan ini jadi Lord yang berbahaya. Seperti yang tadi udah gue bilang sama KB, ini bisa dipakai buat nyicil best turret yang udah nggak ada pasifnya. Be. Itu juga salah satunya alasan kenapa mid lane yang mereka cicil terlebih dahulu. Dan ini dia game pack by aplikasi baru GoPay pada MPL Indonesia Season 12. Pakito menjadi most pick hero bagi Sorizo dengan 11 pick dan 72% win rate. Jangan lupa Pakitonya sekarang di buff. Iya. Dan itulah yang mungkin membuat Zorizo pun lebih pede lagi sekarang pakai Pakito. Oke, tapi lihat para pasukan dari tim Bigetron mereka bakal coba di-zoning out dari seorang Survive. Dan bakal para pasukan dari tim Bigetron kehilangan Survive. Tim Fight terlalu memasakkan Domain of Nature. Eman langsung merangkap. Pai, versus everybody kembali. Pai, hantaman benda tumpul di belakang sana. Tapi nampaknya Pai akan ditabrak oleh seorang Moreno. Double kill didapatkan. Tapi nampaknya Tas masih bisa bertahan dan tidak ada yang bisa menumbangkan Tas. Karena tidak ada Eman. Tidak ada dealer damage untuk para pasukan dari tim Bigetron. Defense yang begitu sukses, targeting yang begitu baik pastinya dari teman-teman Alter Ego. Masih bisa bertahan tanpa kehilangan best turret, Be. Dan dengan melakukan IMU terhadap Black Dragon Form, ini bukan Moreno, ini more yes. Dia mau lebih, dia masih mau teamfight terus. Sehingga Moreno kali ini benar-benar durable banget di lini depan dengan passive play dari Yuzong yang bisa dia dapatkan. Team fight lagi dari Bigetron Alpha, team fight balasan dari Alter Ego. Semuanya keluar dengan effort yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dari instant replay presented by Samsung Galaxy, semua diawali hanya karena Rasi dengan final slash flickernya dan Eman connecting di sana. Purify terpicu tapi Wind of Nature juga harus digunakan. Mau tidak mau Eman harus dihilangkan. Ya, banyak banget tadi source-nya keluar ya. Tapi masih di temponya ada di Bigetron sekarang. Bahkan zonanya masih dikuasai setengah map loh ini, Be. Setengah map dan tentu Lord yang akan menjadi perebutan kembali sebelum nantinya Sirpai akan keluar dengan Black Dragon Form. Ya, ini akan dipicu terus. Bukan tanpa alasan, lihat Profesor. Lihat gimana Alter Ego cuma dapetin satu turret aja. Tapi lihat Coachel Kemi di arah bottom lane akan memasang dari KYY untuk mendapatkan 1-2 point kill. Tapi nampaknya mereka udah mulai merespon. Mereka membalaskan kembali. Coachel Kemi akan coba didapatkan. Yang juga ke depan. Pada Slash ke super kill. Tapi nampaknya KYY tindakan preventif yang ternyata memaksa Tas untuk tumbang di depan sana. Membuat Bigetron Alpha mendapatkan keunggulan yang melimpah. 2 tanpa ada bertukaran. Wow, kehilangan 2 frontliner bukan menjadi hal yang baik pastinya Bigetron. Mereka siap untuk dapetin best turret or even close game-nya. Oke, Sorizo mencoba melakukan zoning out. Clear minute telah dilakukan. Emo Bandit from KYY berhasil mendapatkan kemungkinan 1 point kill kembali dan Rasi. Gak sabar bertahan cukup banyak. Walaupun minion telah bergerak menuju ke mid lane. Tapi nampaknya pasukan Bigetron akan memaksakan kehendak mereka untuk melakukan endgame. Free hit dari seorang Eman. Gak peduli apapun terjadi. Hantaman benda tubuh ke arah belakang. Eman kali ini gagal untuk menyelesaikan game. Dan Pai udah hilang. Dipaksakan satu persatu dan Wind of Nature dari seorang Nino. Cuma bisa memperlambat sedikit saja. Meskipun begitu, Press War membuat Bigetron untuk mundur. Karena Lord yang selanjutnya akan di tangan mereka. Wow. Ini dia Derby SM. Semua tentang otot dan ngotot. Wow, kembali masih bisa defense lagi, reset lagi, bahkan sekarang Bigetron kembali mundur. Mereka cari aman dulu, mereka ambil Lordnya dan make sure game ini milik mereka. Ini adalah Lord yang penting karena mid lane turret sudah hancur semuanya, outer inner base turret. Tidak ada yang tersisa, Lim. Eman dengan si Halberd, permainan front to back bisa dijalankan. Dan bahkan Tas harus lebih hati-hati karena dia bisa menjadi korban utamanya tanpa Demon Hunter Sword. Kali ini Eman akan lebih percaya diri dengan item yang dia miliki. Wind of Nature dari Nino juga sudah terpicu, tapi harusnya cooldownnya akan kembali lagi. Pai kayaknya harus lebih berhati-hati ketika menggunakan Black Dragon Form. Karena Eman bisa melakukan instant kill terhadap Sang Naga. Makanya gue agak kaget tadi, War X item kedua nih Pai, serius nih. Wah, gak ada Sakit. item defense. Emang sakit damage ya sih, cuman kayak pas Moreno udah jadi, ya itu yang terjadi tadi kan. Iya, Baru jadi Terrify. naga, ditembak 2 kali aja tuh udah sekarat. Dan jangan lupa bukan cuma dari Bruno, ada dari Vexananya juga, dari Valentina maksudnya. Yang udah pakai glowing one, ini udah sakit banget. Dan itu harus diperhatikan juga, magical defense-nya minim. Oke, tapi lihatlah sudah mulai memasuki PS dari Alter Ego. Mereka ada Eman di depan sana, tapi Tas gak akan menangkap siapapun di depan sana. Langsung ada hantaman pada tubuh ke belakang, menenggelamkan Tas. Tapi lihat Eman
menembakkan semua tendangan menuju ke arah seorang Panda harus mundur ke belakang. Super Ken tumbang memang. Queen of Nature gak bisa menahan dengan cukup lama. Best terbuka sangat bebas. Tepakan Pinkatron. Membalaskan keadaan yang mereka miliki tapi nampaknya belum usai. Ini dia game yang kedua di tangan Pinkatron Alpha. 1 sama Israel. Sang robot menolak kalah 2-0, menyamakan kedudukan kali ini dan memaksa game ketiga Israel. Ini dia Derby STM. Semuanya tentang